Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memperjelas mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, juga mengenai perubahan entalpi atau delta H. Oke ya, seperti pada video sebelumnya mengenai sistem dan lingkungan, bahwa energi itu dia bisa bergerak atau berpindah. Kalau energi bergerak dari sistem menuju lingkungan, maka energi sistem berkurang, maka kita beri tanda negatif ya, berkurang atau negatif. Lalu kalau misalkan energinya itu berpindah atau bergerak dari lingkungan ke sistem, maka energi sistem itu kan bertambah, maka kita beri dia tanda positif ya. Artinya energi sistem bertambah, energi bergerak dari lingkungan ke sistem, berpindah dari lingkungan ke sistem. Nah, kalau energinya itu berpindah dari sistem ke lingkungan, maka kita sebut dia reaksi eksoterm ya. Ekso itu artinya keluar ya, keluar. Berarti termnya itu panas atau kalornya itu bergerak keluar, artinya dari sistem keluar ke lingkungan. Energi sistem berkurang, tandanya negatif. Nah, lingkungan menjadi panas ya. Kenapa? Karena energinya bergerak dari sistem ke lingkungan. Jadi lingkungannya dapat energi. Jadi dia menjadi panas. Nah, kalau yang ini, yang di bawah, dia kita sebut reaksi endoterm karena energinya berpindah dari lingkungan ke sistem. Lingkungannya menjadi dingin. Kenapa? Karena energi yang tadinya ada di lingkungan, dia malah pindah ke sistem. Energi sistem bertambah, tapi energi lingkungan berkurang. Oleh karena itu, lingkungannya menjadi dingin. Ya. Reaksi eksoterm itu tandanya negatif, Kak. Kalau endoterm dia tandanya positif. Oke. Nah, kita bahas dulu yang eksoterm ya. Nah, di sini Ibu tampilkan suatu grafik. Grafik apa? Nah, ini adalah grafik energi. Energi di mana ketika suatu reaksi kimia berlangsung. Awalnya terdapat reaktan, lalu terjadi reaksi kimia, lalu akhirnya menghasilkan suatu produk ya. Reaktan, lalu bereaksi, kemudian menghasilkan suatu produk. Nah, kenapa sih kok ini juga tandanya negatif? Nah, tanda negatif ini kita juga bisa hitung atau kita bisa buktikan dari grafik ini ya. Di sini kita lihat bahwa delta H-nya itu negatif, delta H negatif. Artinya perubahan entalpinya itu bertanda negatif. Apakah kita bisa buktikan? Nah, kita bisa buktikan dari grafik ini. Delta H itu cara menghitungnya adalah H produk dikurangi H reaktan ya. H itu entalpi ya. Berarti perubahan entalpi itu cara menghitungnya adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Oke, dari grafik ini aja ya, kita contoh dari grafik ini. Nah, berarti di sini entalpi produknya yang mana? Entalpi produk adalah, nah yang di bawah ini anak-anak. Ini adalah entalpi produk. Nah, kalau kita tarik garis lurus ini, nah di sumbu X ini, nah di sini mungkin nanti bisa ada angkanya ya. Nah, ini mungkin nanti bisa ada angkanya. Lalu entalpi reaktannya yang mana? Entalpi reaktannya adalah ini yang di atas. Nah, kalau kita tarik garis lurus, nah sejajar dengan sumbu X, nah ini mungkin nanti ada angkanya. Nah, sekarang angkanya kita misalkan aja deh ya. Kita misalkan, nah ini ya, entalpi produk. Entalpi produknya kan ini ada di bawah, nah otomatis angkanya kecil dong. Misalkan kita ambil angka 5, lalu entalpi reaktannya kan di atasnya, makanya kita ambil angka misalkan 10. Nah, sekarang 5 dikurangi 10 berapa? 5 dikurangi 10 pasti hasilnya negatif dong. Nah, di sini negatif 5. Nah, itulah kenapa delta H untuk reaksi eksoterm itu dia negatif ya. Karena berdasarkan perhitungan juga hasilnya negatif. Selain itu, energi sistem berkurang. Dia kalau energi sistem berkurang artinya lambangnya negatif. Sekarang kita lihat yang reaksi endoterm.
Nah, ini reaksi endoterm, grafiknya kebalikan dari yang tadi ya anak-anak. Grafiknya kebalikan dari yang tadi. Nah, ini reaktannya energinya malah di bawah, sementara produknya energinya di atas. Delta H atau perubahan entalpinya bertanda positif ya. Nah, sekarang kita akan buktikan dengan perhitungan. Nah, ini lihat delta H-nya positif. Kita buktikan dengan perhitungan. Ini reaktannya kita tarik garis lurus sejajar sumbu X. Nah, nanti kita di sini ceritanya kita misalkan beri angka. Lalu ini produknya ini kita juga tarik garis lurus sejajar sumbu X. Nah, kita beri angka di sini. Delta H atau perubahan entalpi itu cara menghitungnya adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, kita tulis dulu entalpi produk ya. Nah, kita misalkan dia angkanya karena dia di atas berarti dia angkanya angka besar ya. Lalu yang reaktan karena dia letaknya di bawah berarti angkanya angka kecil. Kita misalkan entalpi produknya 15. 15 karena dia di atas 15, lalu entalpi reaktannya 5 karena dia berada di bawah. Jadi angkanya lebih kecil. 15 dikurangi 5 berapa? Plus 10 ya. 15 dikurangi 5 adalah plus 10. Nah, itulah kenapa reaksi endoterm itu delta H atau perubahan entalpinya bertanda positif. Ya, karena berdasarkan perhitungan pun dia hasilnya positif. Selain itu, energi sistem bertambah. Kalau energi sistem bertambah, kita lambangkan dengan lambangnya positif ya. Oke, begitu anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mempelajari termokimia, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu yang namanya persamaan reaksi. Nah, Ibu tampilkan ini contoh salah satu persamaan reaksi. Nah, kalian nanti harus bisa membaca persamaan reaksi ini. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Persamaan reaksinya seperti ini. Lalu bagaimana nanti kita membacanya? Oke, kita akan baca dulu. Nah, dari depan, ya dari sebelah kiri. Nah, kita baca ini berarti 2 larutan natrium hidroksida direaksikan dengan larutan asam sulfat menjadi larutan natrium sulfat dan 2 air. Nah, ini namanya fasa. Lalu kalau tanda panah ini, tanda plus ini kita bacanya direaksikan ya. Kalau tanda plus yang di depan, yang sebelum tanda panah kita bacanya direaksikan. Lalu tanda panah ini kita bacanya menjadi, kalau tanda panah yang di belakang, tanda plus yang di belakang, ini kita bacanya boleh dan ya. Lalu angka yang di depan kita juga harus ikut sertakan. Nah, anak-anak, dari persamaan reaksi ini, nah ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Oke, contohnya ya misalkan. Nah, semua zat, semua spesies yang berada sebelum tanda panah kita sebut dia reaktan atau kita sebut pereaksi, nama lainnya ya, reaktan atau pereaksi. Lalu semua zat atau semua spesies yang terletak di setelah tanda panah kita sebut dia produk. Jadi yang sebelum tanda panah reaktan, yang setelah tanda panah kita sebutnya dia produk. Lalu, jumlah unsur di reaktan harus sama dengan jumlah unsur di produk. Oke, maksudnya seperti apa? Seperti kita ketahui unsurnya dalam persamaan reaksi ini ada apa saja? Ada Na ya, Na, lalu ada apa saja unsurnya? Ada O, lalu ada H, lalu ada S. Nah, jumlah unsur yang di reaktan itu harus sama dengan jumlah unsur yang di produk. Jumlah unsur yang sebelum tanda panah ini harus sama dengan jumlah unsur yang
setelah tanda panah. Oke, kita coba lihat Na ya, apakah Na ini sudah sama? Na, nah kita lihat yang di reaktan dulu. Na di sini ada 2, ini ya, Na-nya ada 2 ini. Nah, di sini kan nggak ada Na, berarti di reaktan cuma ada 2. Sekarang apakah benar di produk itu ada 2? Kita lihat, ini Na-nya ada 2, oh benar ini. Ya, cuma ada ini Na-nya 2, berarti Na-nya ini sudah benar ya, antara reaktan dan produk jumlahnya sama. Sekarang O, coba ya O. O di sini ada 6, apakah benar ada 6? Reaktannya ada 6 O. Kita lihat O. Nah ini O, ini ada 1, tapi kita kalikan 2, karena angka di depannya ada 2. Berarti O di sini 2, ditambah O yang dari H2SO4. Ini O-nya ada 4, ya, 4. O-nya 4 ditambah tadi ini O-nya 2, berarti ada 6. Nah sekarang coba kita lihat O yang di produk, benar nggak ada 6? Nah lihat ini di Na2SO4, O-nya ada 4, ya, ini O-nya ada 4. Nah, ditambah O yang di air. O-nya ini 1 tapi kali 2, kali angka yang paling depan. Berarti ini 2 ya. Berarti 4 ditambah 2. Berarti ada 6. Nah, sekarang coba yang H. H ini berapa? H di reaktan ada berapa jumlahnya? Ini ya. Ini H ini 1 tapi kita kali 2. Berarti dia nanti akan menjadi 2. Ditambah ini H2. Berarti tadi di sini 2, dari sini ada 2, berarti ada 4 ya. Ada 4. H-nya 4 di reaktan. Apakah di produk itu ada 4? Coba, nah ini 2. Ini H2 dikalikan angka di depannya. 2 kali 2, 4. Berarti H-nya ada 4. Berarti sudah sama. Lalu sekarang yang S. S-nya ada berapa ini? Kita hitung di reaktan dulu. Ada berapakah S? S-nya ada 1 ya. S-nya ada 1. Lalu kalau di produk S-nya ada berapa? S-nya ada 1 ya. Hanya ada 1. Nah, kalau jumlah semua unsur itu antara reaktan dan produk itu sudah sama, maka persamaan reaksi ini dia sudah lengkap, dia sudah setara ya. Dia sudah benar, sudah setara. Nah, dalam persamaan reaksi kita juga mengenal yang namanya fasa. Kalau di SMP kenalnya wujud ya, wujud zat. Wujud zat ada padat, ada gas, lalu ada cairan. Nah, kalau sekarang kita kenal fasa. Fasa itu yang di mana? Kalau dalam persamaan reaksi, fasa itu yang dalam tanda kurung ini, yang bentuknya di belakang. Nah, ini. Ya, ini fasa, nah ini juga fasa. Fasa itu ada, nah ini kalau dia tulisannya A dan Q, nah itu namanya aqueous, atau dia kita sebut larutan. Aqueous atau larutan. Dia ini seperti NaOH ini aqueous, H2SO4 itu aqueous, ya, natrium sulfat aqueous. Lalu fasa ada juga solid, gas, dan liquid. Kalau solid itu artinya padatan ya. Solid artinya padat. Kalau gas itu ya gas. Kalau liquid itu artinya dia lelehan atau cairan yang merupakan zat murni, bukan campuran ya. Zat murni. Kalau aqueous ini dia bukan zat murni, dia larutan. Misalkan garam dimasukkan ke dalam air. Nah, dia adalah aqueous, larutan. Garam dilarutkan dalam air ya. Tapi kalau garam yang mencair, yang meleleh, garam mencair, meleleh itu masuknya liquid. Kalau garam mencair, liquid. Kalau garam dilarutkan dalam air, dia masuknya aqueous. Oleh karena itu, persamaan reaksi ini kita baca bersamaan dengan fasanya. Makanya persamaan reaksi ini kita baca tadi ya, kita ulangi, kita baca. Ini 2 larutan natrium hidroksida direaksikan dengan larutan asam sulfat menjadi
larutan natrium sulfat, dan 2 air. Kita bacanya seperti itu.